Pernahkah kamu mendengar ada satu amalan surah Al-Fatihah yang bisa mendatangkan rizki dalam waktu singkat? Ini bukan cerita biasa. Seorang ulama besar, Kiai Haji Ali Maksum Krapyak, pernah membutuhkan uang sangat besar untuk membeli tanah pesantren. Harganya 50 juta rupiah. Di zamannya, itu jumlah yang luar biasa. Apa yang beliau lakukan? Beliau hanya melakukan satu amalan sederhana, sholat hajat, lalu membaca surah Al-Fatihah 21 kali. Namun setiap sampai pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, beliau mengulanginya 21 kali dengan penuh keyakinan kepada Allah. Dan apa yang terjadi? Subhanallah, tak lama setelah itu, datang seseorang membawa bungkusan, dan ketika dibuka, isinya tepat 50 juta rupiah. Tidak lebih, tidak kurang. Saudaraku, ini bukan tentang bacaan semata, tapi tentang keyakinan bahwa hanya kepada Allah kita meminta. Karena saat kita bersandar penuh kepadanya, pertolongan bisa datang dari arah yang tak disangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, tahukah kita bahwa ada satu surah dalam Al-Quran yang disebut sebagai surah paling agung? Surah itu adalah surah Al-Fatihah. Surah yang selalu kita baca dalam setiap rakaat sholat. Surah yang menjadi pembuka Al-Quran, dan surah yang oleh para ulama disebut sebagai Ummul Quran, induk dari seluruh Al-Quran. Namun banyak di antara kita yang mungkin belum menyadari bahwa surah Al-Fatihah memiliki keutamaan yang luar biasa. Bukan hanya sebagai bacaan dalam sholat, tetapi juga sebagai doa, penyembuh, pembuka rezeki, dan pengabul hajat. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa Al-Fatihah juga dikenal sebagai Asy-Syifa, yaitu penyembuh. Artinya, dengan izin Allah, surah ini dapat menjadi sebab kesembuhan dari berbagai penyakit, baik penyakit jasmani maupun penyakit hati. Karena itulah para ulama sejak dahulu sering mengamalkan surah Al-Fatihah dalam berbagai wirid dan doa. Bahkan, sebagian ulama menyebutkan bahwa siapa yang membaca Al-Fatihah dengan penuh keyakinan dan keikhlasan, maka Allah akan membukakan jalan keluar dari berbagai kesulitan hidupnya. Saudaraku, ada sebuah amalan yang sangat terkenal di kalangan para ulama dan para kiai pesantren. Amalan ini diijazahkan oleh seorang ulama besar dari Yogyakarta, yaitu Kiai Haji Ali Maksum Krapyak. Beliau dikenal sebagai ulama besar, pengasuh pondok pesantren Krapyak, dan juga seorang tokoh yang sangat alim dalam ilmu agama. Amalan ini sangat sederhana, namun banyak orang yang merasakan keberkahannya. Amalan ini dilakukan dengan membaca surah Al-Fatihah dengan cara tertentu. Caranya adalah sebagai berikut. Pertama, lakukanlah sholat hajat terlebih dahulu. Sholat hajat bisa dilakukan 2 rakaat atau 4 rakaat. Niatkan sholat tersebut untuk memohon pertolongan kepada Allah atas hajat yang kita inginkan. Setelah selesai sholat hajat, kemudian duduklah tenang. Lalu, bacalah surah Al-Fatihah sebanyak 21 kali. Namun, ada satu bagian yang dibaca dengan cara khusus, yaitu ketika sampai pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Pada bagian ayat ini, bacalah kalimat tersebut dengan pengulangan sebanyak 21 kali. Setelah itu, baru dilanjutkan membaca ayat berikutnya hingga selesai surah Al-Fatihah. Dan setiap kali membaca surah Al-Fatihah, ketika sampai pada ayat itu, ulangi kembali sebanyak 21 kali. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketika membaca ayat tersebut,
hadirkan dalam hati permohonan kita kepada Allah. Sebutkan dalam hati hajat yang ingin kita capai. Entah itu rezeki yang dilapangkan, kesulitan hidup yang dimudahkan, hutang yang ingin dilunasi, atau masalah yang sedang kita hadapi. Karena pada hakikatnya, ayat tersebut adalah pengakuan seorang hamba kepada Allah, bahwa hanya kepada Allah kita menyembah, dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Saudaraku, ada sebuah kisah nyata yang sangat terkenal tentang amalan ini. Kisah ini dialami langsung oleh Kiai Haji Ali Maksum Krapyak. Kisah tersebut pernah diceritakan oleh Kiai Uzairon Toifur Abdillah, almarhum pimpinan Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro, Magetan. Pada sekitar tahun 1980-an, Kiai Ali Maksum pernah ditawari sebidang tanah yang berada di samping pesantren. Tanah tersebut sangat penting untuk perkembangan pesantren. Namun masalahnya, harga tanah tersebut sangat mahal pada waktu itu. Harganya mencapai 50 juta rupiah. Jika dibandingkan dengan nilai uang pada masa itu, jumlah tersebut sangatlah besar. Namun, karena tanah itu sangat penting bagi perkembangan pesantren, maka beliau ingin sekali membelinya. Akhirnya beliau melakukan sesuatu yang sangat sederhana. Beliau melaksanakan sholat hajat. Setelah itu, beliau membaca surah Al-Fatihah sebanyak 21 kali. Dan setiap kali sampai pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, beliau mengulanginya sebanyak 21 kali. Beliau berdoa kepada Allah dengan penuh keyakinan, memohon agar Allah memberikan jalan keluar untuk mendapatkan tanah tersebut. Dan subhanallah, tidak lama setelah beliau selesai berwirid, tiba-tiba datang seorang tamu. Tamu tersebut datang menemui beliau, lalu berkata kepada beliau, "Kiai, saya dengar panjenengan ingin membeli tanah untuk pesantren." Beliau menjawab, "Iya, benar." Kemudian tamu tersebut memberikan sebuah bungkusan kepada beliau. Tamu itu berkata, "Ini Kiai, semoga bisa membantu untuk membeli tanah pesantren." Bungkusan tersebut diterima oleh Kiai Haji Ali Maksum. Namun beliau belum membukanya. Setelah tamu tersebut pulang, barulah beliau membuka bungkusan tersebut. Dan Masya Allah, ketika dibuka, isi bungkusan tersebut adalah uang sebesar 50 juta rupiah. Jumlahnya persis sama dengan harga tanah yang ingin dibeli. Tidak lebih, tidak kurang. Subhanallah. Peristiwa ini menjadi pelajaran yang sangat besar bagi kita semua, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ketika Allah berkehendak memberikan sesuatu kepada hambanya, maka segala sesuatu bisa terjadi. Rezeki bisa datang dari arah yang tidak pernah kita sangka. Karena sesungguhnya, seluruh rezeki yang ada di dunia ini adalah milik Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, kisah ini mengajarkan kepada kita satu hal penting, bahwa kekuatan doa, keyakinan kepada Allah, dan keikhlasan dalam beribadah adalah kunci dari pertolongan Allah. Namun perlu kita ingat, amalan apapun tidak akan berarti tanpa keimanan dan ketakwaan. Karena yang mengabulkan doa bukanlah bacaan itu sendiri, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ketika kita mengamalkan wirid atau doa, lakukanlah dengan hati yang penuh harap kepada Allah. Perbanyak istighfar, perbanyak sedekah, dan perbaiki hubungan kita dengan Allah. Insya Allah, Allah akan membuka pintu-pintu kemudahan dalam hidup kita. Semoga dengan mengamalkan surah Al-Fatihah ini, Allah melapangkan rezeki kita, memudahkan segala urusan kita, mengangkat kesulitan hidup kita, dan mengabulkan segala hajat kita yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.